Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Hadirin pemirsa yang saya hormati, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, sehingga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang insya Allah penuh berkah, rahmat, dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang saya hormati, izinkan di sini kita akan menyampaikan sebuah tema, sebuah materi yang berjudul zakat sebagai penopang kekuatan ekonomi umat. Allah Subhanahu wa taala secara tegas berfirman dalam sebuah ayatnya, At-Taubah 103, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ayat ini menegaskan bahwa siapapun di antara manusia yang sudah berhak atau yang sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya, maka ada perintah yang tegas untuk diambil atau untuk dipungut zakatnya, zakat kekayaan mereka, sebagai bentuk syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Zakat itu artinya suci, tumbuh berkembang, berkah, bersih dan terpuji. Dengan zakat orang akan menjadi bersih, baik harta maupun dirinya. Zakat tidak akan membawa pemiliknya menjadi miskin, justru sebaliknya akan tumbuh dan berkembang. Adapun perbedaan antara zakat dan fitrah adalah zakat wajib hukumnya bagi yang telah memenuhi nisabnya, jenisnya kapan dikeluarkannya. Adapun infak adalah bentuk dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bagikan, untuk kita berikan kepada saudara kita yang memerlukan. Jamaah yang saya hormati, ancaman bagi pembangkang pembayar zakat adalah zakat termasuk merupakan rukun Islam. Rukun Islam, dan dalam Al-Quran ditegaskan hingga 30 kali kalimat zakat ini selalu berdampingan dengan sholat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya masalah zakat ini, karena secara esensi sholat adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan zakat itu adalah hubungan kita dengan sesama. Secara vertikal dan secara horizontal tentu harus seimbang. Maka ketika kita telah berhubungan dengan Allah dengan baik, maka dampaknya adalah secara horizontal, secara kemanusiaan. Zakat pembersih harta dan sifat bakhil. Itulah manfaat dari harta kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bagi mereka yang enggan membayar zakat, maka tidak akan mendapatkan simpati dari orang lain, dan di akhirat nanti akan dipertanggungjawabkan, akan mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan cara memperolehnya yang tidak sesuai dengan aturan agama. Pengelolaan zakat yang baik merupakan sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini telah membentuk Undang-Undang Nomor 38 Tahun 99 tentang pengelolaan zakat. Maka bentuk dari lembaga ini atau institusi ini adalah telah dibentuknya Basnas, LAS, dan sebagainya.
Pembentukan institusi ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, kewajiban zakat dalam Islam merupakan cara yang paling strategis yang layak dikembangkan dalam meningkatkan kesejahteraan orang miskin. Zakat mampu memperdaya ekonomi yang berada di yang ekonominya di bawah rata-rata. Pada saat ini banyak sekali rakyat kita yang hidupnya di bawah rata-rata. Maka apabila zakat ini diterapkan sebagaimana mestinya, insya Allah ketimpangan itu akan semakin berkurang. Maka perlu kita berikan pengertian dan kesadaran kepada saudara-saudara kita yang diberikan oleh Allah rezeki yang cukup, maka harus kita berikan kepengertian untuk mendominasikan, untuk menyalurkan zakatnya kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Zakat merupakan bentuk kepedulian terhadap nasib fakir miskin dengan harapan mengubah kesejahteraan mereka. Zakat bisa saja diberikan dalam bentuk yang produktif, tidak hanya konsumtif. Dan kita harus mempunyai target pada saatnya nanti. Yang saat ini mereka yang menerima zakat fitrah pada saatnya nanti berubah menjadi yang berhak membayar zakat fitrah. Yang semula dari mustahik menjadi muzaki. Untuk mewujudkan misi ini sangat diperlukan kerjasama. Akhirnya mudah-mudahan dengan diadakannya dengan adanya regulasi zakat fitrah ini, maka akan terjadilah keseimbangan di antara makhluk yang ada di dunia. Akhirnya aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengalirkan cinta untuk hamba lainnya yang lebih berhak menerima, seperti sebuli benih padi tumbuh menjelma berlipat kali. Allah menitipkan rezeki yang kan jadi berkah berlimpah untuk sesama.